Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Purbo Indra. Nah, di video kali ini kita bakalan mulai belajar menghubungkan project Flutter kita dengan database. Nah, kalau di sini contohnya itu menggunakan Firebase. Nah, ini project Firebase kita sudah terhubung dengan project Flutter kita melalui Flutter CLI ya, Flutterfire CLI. Nah, jadi Flutterfire CLI ini memudahkan kita untuk menghubungkan si project Flutter dengan project Firebase tanpa melalui si Firebase. Jadi kita hanya menggunakan CMD aja, atau ya benar CMD aja. Nah, untuk teman-teman yang belum menghubungkan project Firebase-nya dengan Flutter, silahkan tonton video saya sebelumnya. Nah, karena di sini kita bakalan langsung mulai berinteraksi dengan database. Jadi untuk proses instalasinya tidak akan saya ulang di si video kali ini. Oke. Nah, jadi gimana caranya? Pertama-tama kita harus mengaktifkan Firestore database-nya nih, karena kita bakal menggunakan ini untuk database. Nah, jadi ini belum diaktifkan, jadi kita create database saja. Kita tungguin. Oke, nah ini kita mulai yang mana nih? Oke, kita mulai yang test mode aja. Nah, ini kita ganti, kita pilih yang Southeast 2 nih, Jakarta. Kita tungguin. Oke, ini database kita sudah terbuat. Jadi tampilnya begini karena masih kosong, belum ada apa-apanya. Nah, nanti ini kita bisa bikin collection. Misalnya collectionnya apa, users. Nah, misalnya apa nih, audionya ID, fieldnya misalnya ada username, Purbo, misalnya ada lagi email, purboindra@gmail.com. Misalnya ada password lagi, 1 2 3 4 5 6. Nah, nanti dia muncul kayak gini. Cuman kita nggak bakal buat ini secara manual ya. Jadi kita bakalan interaksiin semuanya menggunakan melalui Flutter kita. Ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita ke authentication. Nah, ini kita belum bikin. Jadi authentication ini bakal kita pakai di authentication path ini ya. Jadi kan kita punya sign up, nah punya sign in nih. Nah, jadi kita pakai. Coba kita get started aja. Oke, jadi nanti kita idenya pakai ini aja nih, email atau password aja untuk autentikasinya. Nah, ini kita save. Oke, jadi nanti kita bisa sign in ke Firebase kita, atau benar ke Firebase kita menggunakan email atau password aja. Jadi nanti email atau passwordnya bakal kita buat di sini. Oke. Oke, untuk tahap selanjutnya kita harus install package atau dependensi, itu kalau nggak salah Cloud Firestore. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menghubungkan project Flutter kita dengan si database ini ya, Firestore database ini. Jadi kita sini, kita add dependensi, kita paste aja. Karena kita belum install kayaknya, coba kita paste YAML. Nah, belum ada ya. Jadi kita harus install itu dulu. Nah, Firestore kita udah terinstall. Saya pakainya versi 4.10 ya. Silahkan teman-teman disesuaikan dengan versi Flutter teman-teman. Dr. Minvi. Nah, ini kita cek version dulu. Nah, saya menggunakan Flutter versi 3.13 ya. Jadi teman-teman silakan sesuaikan. Kita clear. Oke, kita balik ke sini. Oke, coba kita balik ke sini, kita running project kita di Android dulu. Coba kita coba di Android runningnya. Apa nih? Oke, coba kita run ya. Kita run without debugging. Nah, ini kita ada error ya. Jadi project Flutter kita nggak bisa running. Nah, ini kalau kita lihat-lihat katanya, nah ini soal multidex. Nah, ini solusinya kita bisa ke build Gradle ya.
build glider di Android app ini. Nah, ini min SDK-nya ini dari si Flutter ini. Nah, kita bisa ganti dia coba dengan 21. Coba kita save dan kita running lah. Ini kita close, kita running lagi. Apakah errornya masih keluar atau project kita sudah bisa di running? Oke, kita tungguin. Nah, ini project Flutter kita berhasil di running, jadi error yang tadi sudah hilang. Nah, jadi kita cuman nambahin si ini doang ya, minimal SDK versionnya jadi 21. Dari sebelumnya itu dari flutter.minimal SDK. Oke. Nah, ini kita close aja. Ini kita quit aja, terus kita coba running di iOS. Apakah bisa juga di iOS-nya? Oke, ini kita ke iOS dulu. Apakah di iOS kita mendapatkan isu yang sama di Android, yaitu nggak bisa running atau enggak? Karena kita barusan nambahin package ini ya, Cloudflare Store ini. Biasanya kalau kita nambahin package, ada sesuatu yang harus ditambahin juga. Nah, ini kita di iOS juga dapat isu nih, project kita nggak bisa running. Nah, ini finding Cloudflare change, ada si Firebase core-nya, ada Cloudflare Store-nya. Nah, ini coba kita solve ya. Karena kalau nggak bisa running gini, ya bro, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi kita pertama-tama harus solve dia dulu. Oke, jadi untuk masalah seperti ini kita coba solusinya, yaitu kita coba hapus pod file lognya. Kita hapus dulu. Nah, terus ini kita di pod file ini kita uncomment yang ini nih, platform iOS-nya kita uncomment dengan cara control slash. Terus kita save. Terus jangan lupa ini kita pod install. Jadi jangan lupa kita pod install dengan cara masuk ke CD iOS pod install. Nah, ini kita tungguin, mungkin dia butuh waktu agak lama. Nah, ini sudah terinstall. Coba kita clear, terus kita running di project Flutter kita di main.dat ini. Kita run without debugging aja. Nah, ini coba kita tungguin apakah project Flutter kita di iOS sudah bisa. Sebenarnya kita nyoba di Android juga dapat error dan kita sudah solve itu. Nah, sekarang giliran di iOS-nya. Karena nanti saya bakalan pakai iOS untuk kedepannya gitu. Oke. Ini dia lagi running, coba kita tungguin aja. Nah, ini project Flutter kita sudah running di iOS, sudah bisa. Nah, jadi solusinya itu ya, kita hapus si pod file lognya ini, terus uncomment yang ini. Jangan lupa masuk ke directory iOS, terus teman-teman pod install. Oke. Nah, ini kita udah bisa. Selanjutnya kita bakalan mulai menggunakan Firebase. Oke, kalau dilihat dari desain kita, untuk user itu berarti dia punya, ini untuk database-nya ya. Jadi user bakalan punya misalnya username, email, password, location, itu yang pasti. Terus di sini juga dia bakalan punya field favorit ya. Dia juga bakalan punya field saldo, punya field order. Nah, nanti kalau di Firebase-nya seperti ini kira-kira. Jadi ini untuk authentication dulu. Jadi misalnya kita punya field users. Nah, cuman ini nggak bakal kita hardcode. Ini kita contoh, saya kasih contoh aja gambaran data-data yang bakalan ada di field user. Nah, ada punya ID. Terus misalnya kayak punya username, string, kita isi aja John Doe. Misalnya begini. Dia juga punya email. Dia juga punya password. Dia juga punya location tadi ya, location. Misalnya Jalan Merdeka, misalnya begini. Terus dia juga punya field produk favorit.
favorit, tipenya array ya. Jadi array dia cuman di sini kayak ada map. Jadi nanti dia punya misalnya ID, value, ini kan string misalnya. Nah, map. Jadi dia list of map misalnya product ID. Nah, tiga product name. Nah, misalnya ini ada boolean is favorit. Nah, dia true. Ini boolean. Nah, misalnya begini, terus nanti dia juga punya field apa lagi nih? Order misalnya ya. Misalnya dia punya field order. Nah, dia tipenya ini map ya, order ini. Jadi order ini dia punya tipe map. Misalnya produk ID-nya apa? ID-nya misalnya gini, terus ada product name. Ya intinya akan ada banyak field yang user punya gitu. Ini saya hardcode aja dulu. Nah, nanti kita nggak bakalan hardcode kayak gini. Misalnya begini. Nah, jadi nanti kayak gini nih, kira-kira gambarannya. Nah, ini untuk desainnya, desain database-nya. Nah, kita bakalan cobain implement gimana sih pasang field-field kayak gini di Firebase lewat Flutter kita. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Pertama-tama kita bikin collection constant ya, supaya meminimalisir typo. Jadi ini kita minimize dulu, kita lib, kita ke constants, kita bikin di sini new file constants firebase collection .dat. Oke, jadi kita bikin kelas aja di sini, kelas firebase constants, firebase collection constants mungkin constants. Nah, kita bikin static method, static collection reference get user collection. Nah, dia mereturn firebase dot instance firebase firestore ya dot instance dot collection users. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya tinggal begini. Jadi kita langsung ke out dulu. Nah, kita di sini bikin di deklarasiin dia collection reference user collection equal firebase constants mana nih dot. Nah, gini. Jadi kita meminimalisir typo ya. Khawatirnya kalau misalnya kita berhubungan dengan key begini itu rawan typo. Jadi kita bikin dia seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal bikin function untuk add user. Kita bikin di paling atas saja. Berarti di sini future void. Kita nggak mau mengembalikan apa-apa, jadi kita bikin future void aja. Sign up user asing. Nah, pertama kita try and catch dulu. Ini kita log dulu errornya, error from sign up. Nah, ini kita juga ada stack trace, jadi kita stack trace st. Nah, ini kita tinggalin copy aja nih, stack trace. Nah, jadi di sini kita tinggal buat user collection.add final user sama dengan await user collection.add. Nah, ini datanya dari mana? Datanya dari, kalau misalnya ini kita bisa bikin text editing controller ya. Berarti kita bikin dulu final text editing controller username controller sama dengan text editing controller. Nah, kita begini, kita copy aja. Berapa nih? Berarti ada 3 dulu ya. Ini password controller dan ini email controller. Nah, si location ini dari mana? Location ini kita akan menggunakan package ya. Jadi kita balik ke sini dulu. Kita ke geolocator. Nah, kita tadi pakai third party lagi di sini. Nah, jadi kita untuk nih mendapatkan current location dari device. Nah, kita bakal pakai ini. Oke,
Oke, jadi kita copy paste dulu aja ini. Kita add ke dependensi kita. Oke, geolokator ini bisa untuk mendapatkan current location ya. Nah, untuk menerjemahkan itu kita perlu namanya geocoding nih. Jadi di geocoding ini kalau kita baca, dia ini untuk menerjemahkan dari misalnya, jadi dia ini bisa nge-convert longitude sama latitude-nya nih, terus nanti bakal jadi lokasi gitu. Makanya kita perlu ini. Jadi kita copy aja. Sorry. Oke, kita sudah install package-nya nih. Sekarang kita baca dulu di dokumentasinya. Nah, katanya untuk penggunaannya kita perlu menambahkan ini di Android nih. Jadi ini kita bisa copy, kita masuk ke file gradle.property. Nah ini kita copy. Oh, ternyata sudah ada, jadi nggak perlu. Jadi kita ini close aja. Kita sekarang ini compile SDK versionnya. Kita cari di mana nih, Android app build Gradle ya. Jadi build. Nah ini kita cari compile. Nah yang ini ya. Jadi ini kita paste di sini. Nah sudah. Ini sudah. Nah sekarang kita coba ke geolokatornya. Apakah dia memerlukan setup lagi seperti geocodingnya? Coba kita nah ini ya, usage nih katanya. Coba kita mulai dari Android dulu. Nah katanya di sini sejak Android versi 5. Nah jadi kita, nah ini kan ini sudah, dan ini juga sudah. Kita barusan ya sudah. Jadi nah ini kita nambahin permission ini. Jadi ada di Android manifest ya. Jadi kita ke Android manifest di sini. Nah kita tambahkan permissionnya di dalam aplikasi sini. Location atau following dan children. Oh di sini. Nah ini kita giniin aja. Nah sip. Ini juga kita copy. Nah, sip. Nah sekarang sudah, coba sekarang kita running project kita di Android ya. Nah ini saya udah ngejalanin Android nih. Jadi kita buka aja. Oke, kita running, kita run without debugging. Apakah dia ada error atau tidak? Oke, nah project di Android kita bisa ini sebenarnya ya. Jadi nanti kita idenya adalah setup di iOS-nya ya. Karena kita baru di Android, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang pakai iOS juga, dan saya juga kemungkinan bakal pakai iOS. Jadi ini kita sudah berhasil untuk running si geolokator dan geocodingnya di Android. Nah, nextnya kita bakal setup di iOS-nya. Oke, ini kita stop aja karena kita sudah berhasil. Terus ini kita close dia. Nah kita buka si ini kita ya, iOS kita mana nih. Nah. Oke, kita balik ke sini dulu. Oke, kita sebelumnya sudah setup di Androidnya, sekarang kita coba di iOS-nya. Nah ini kita coba copy aja. Kita katanya suruh tambah ini di info please nih. Jadi ke info please runner ini ya. Nah kita tambahin paling bawah aja. Jangan lupa indentasinya diperhatikan. Nah ini kita save. Coba kita running. Di iOS sekarang ya. Run without debugging. Nah, ini project Flutter kita sudah terbuild di iOS. Kemungkinan memang tidak ada masalah soal info please ini. Jadi kita nanti nextnya cobain implementasiin dia ya. Nih, kita pasang ini. Oke, jadi kita balik aja ke sini. Kita bikin, ini kita minimize dulu semuanya. Kita ke lib, kita bikin service untuk locationnya.
Jadi kita bikin service.dart. Nah, ini kita bikin kelas location service. Nah, kita bikin static future of boolean is service enabled async try and catch. Kita kasih log aja dulu, log error from is service. Nah, di sini baru kita jalanin, kita panggil geolocator kita. Nah, dot is enable service. Kita masukin dia ke suatu variabel is equal white. Nah, kita tanya nih, apakah kalau dia false, kita ngambilin get dot show snack bar dulu. Get snack bar, kita kasih title location service unenable. Karena begini. Begini, nanti kita kasih duration. Begini. Nah, ini kita kasih return false. Nanti kita save, coba. Nah, di sini kita tanya lagi final permission is equal with geolocator dot check permission. Apakah permission equal location service location permissions dot deny. Kalau deny, kita minta request ya, berarti kita final apa nih, request permission is equal with geolocator dot request permission. Nah, dia ini sama membalikinnya kayak location permission kayak gini. Jadi ini kita kayaknya bikin satu variabel aja. Jadi sini location permission. Nah, ini kita tinggal panggil dia di sini, sip. Nah, sip. Nah, kita tanya lagi di sini nih. If permission equal apa nih? Location deny lagi ya. Location kalau dia di deny lagi, kita tampilin snack bar aja berarti lah. Berarti user udah 2 kali mendeny locationnya. Kayak gini. Nah, ini kita kasih return false. Nah, di sini kita tanya nih, if permission location permission dot deny forever, artinya user selamanya mendeny ya. Jadi kita copy aja ini. Nah, kalau udah nggak semuanya, berarti kita return true. Nanti masih ada yang ada error, kita copy. Nah, di sini ya. Berarti kalau udah error kita kasih false. Nah, jadi gini. Nah, ini kita sudah bisa dipakai. Kita tinggal bikin untuk dapetin locationnya. Jadi static feature of apa namanya? Position. Get current position async. Kita try and catch lagi. Ini kita copy aja. Ini, nah ini kita kasih, karena kita mau nge-return null. Jadi kita return null. Nah, ini, nah baru di sini kita tanya if underscore nah,
return false, return. Nah ini dia nggak bisa karena ini static. Oh sorry, wait. Nah kita return null. Nah baru di sini kita nge-return ini kita bisa location accuracy-nya kita kasih hide. Nah udah deh, jadi nanti kita bisa pakai ini. Jadi kalau misalnya service-nya masih bernilai false, kita return null aja. Kalau dia bernilai true, baru kita dapetin lokasinya. Oke, ini sudah ya. Karena dia future, kita tambah await di sini. Sip. Nah nanti kita tinggal bind dia nih di sini nih. Nah, di controller kita. Oke, jadi kita bind dia kayaknya sebagusnya di onboarding aja. Ini kita punya controller, kita bikin suatu function void handle get started, misalnya begini. Nah, jadi kita panggil ya. Jadi kita passing dia karena ada await location service dot get current position. Nah, ini kita masukin dia ke bahan variable. Nah ini baru kita if location equal null, kita return. Nah kita return sesuatu. Nah kalau enggak baru kita get dot of all name root name ya kalau nggak salah, root name. Nah ini sign up. Nah jadi ketika user ngeklik ini dia bakalan minta permission dulu nih. Kalau misalnya permissionnya nggak di allow, berarti kan dia dapatnya null. Nah maka ini nggak akan ngejalanin apa-apanya. Baru kalau misalnya permissionnya di allow, baru dia pindah. Jangan split screen ya, sign up. Nah coba kita restart aja. Ini oh ya lupa, ini kita bind dia ke onboarding screen. Mana nih? Nah ini dia. Jadi ini kita deklarasi. Oke, onboarding controller dot handle. Sip, coba kita restart. Nah ini dia sudah, coba kita masukin. Nah ini allow ans aja. Nah dia kenapa enggak navigasi nih? Coba kita lihat di debug konsol kita, apakah ada kesalahan. Mana nih? Jika location equal null, ini tentu. Kalau else, ntar dulu mungkin kita ada. Oh ini bisa nih. Oke, ini tadi kita problemnya adalah bukan di sini. Jadi ini logiknya sudah benar. Nah problemnya adalah di sini. Nah kita ke ini. Nah coba kita ke sini. Jadi kan dia pertama-tama ngecek permission. Apakah permissionnya di deny atau enggak. Nah kalau di deny, kalau misalnya sudah di deny, maka dia minta request permission kan. Nah request permission ini ditanya nih, apakah permissionnya deny? Nah, di sini ada return false. Nah, jadi walaupun dia enggak di deny, walaupun user maksudnya mengallow gitu kan, mengallow, dia tetap akan mereturn false. Nah, efeknya di mana? Efeknya di sini. Jadi kita langsung nge-return ini. Jadi masuk ke kondisi ini. Nah, makanya ini tuh tetap null dia. Tetap null di sini dibacanya tetap null. Makanya dia masuknya ke sini. Nah, sekarang kita perbaiki. Kita hapus, ini kita naikin. Nah, ini harusnya jangan di sini tapi di sini ya. Coba kita save. Ini sudah benar. Coba kita mulai lagi. Coba kita restart dulu. Oke, coba kita ke debug console. Mungkin ada error. Ini kita kecilin. Coba get started, allow. Nah, logik kita jalan. Jadi problemnya di situ ya. Kita salah pasang return ya. Oke. Sekarang kita berarti ini sudah clear. Kita permission juga sudah clear. Kita selanjutnya bakalan kemana nih? Out ya. Nanti out controller. Nah, ini kita close. Ini kita close dulu. Ini kita close. Nah, ini kita udah punya. Jadi ini kita logiknya di sini. Oke, tapi kita jangan pasang key kayak gini, ID misalnya apa,
misalnya apa, atau misalnya name apa gitu. Jadi kita buat model aja seperti biasa. Kita buat model. Jadi ini kita minimize semuanya, kita klik ke features, kemana nih model kita, mana nih model. Nah ini kita belum punya ya, jadi kita bikin user model .dart. Jadi kelas user model, dia punya final string ID, final string email, password, username, final string email, final string password, final map aja ya, map string dynamic, location, final list of, ini kita dinamik dulu aja, list of dynamic, produk favorit. Oke, kita balik ke sini. Nah, coba kita lihat field yang punya kita, jadi email, location. Oke, jadi kita bikin location model lagi, berarti kita bikin location model .dart. Jadi itu jangan map string dynamic, jadi kita bikin kelas model, dia punya final string longitude, final string latitude, dan final string address, misalnya gini. Oke, jadi kita bikin konstruktornya location required this dot address required this dot ini dia apa nih, sorry. Oke, ini jadi kita bikin from JSON nya ya, jadi factory location model dot from JSON map string dynamic return, sorry, ini kita kurang namingnya, JSON location model. Nah ini kita dari JSON address, JSON latitude, dan ini yang terakhir ini kita minimize dulu, JSON latitude. Nah sekarang kita tinggal bikin function to JSON ya, map string dynamic to JSON, dia nge-return, jadi ada address, terus ada latitude, terus ada longitude. Nah sip. Nah kita sudah bikin, selanjutnya kita bikin di sininya. Jadi ini jangan map string dynamic, tapi kita bikin location model. Nah gini, jadi kita bikin konstruktornya required this.id, required sip. Ini kita minimize dulu aja. Sekarang kita tinggal bikin factory location user model dot from JSON map string dynamic, ini punya parameter JSON. Nah ini kita nge-return return user model. Nah jadi begini, nah biar dia turun, jadi ID JSON ID, username JSON, username, email JSON. Ini kita gini aja, username. Nah atau nggak apa-apa kita balikin lagi, jadi biar nggak ada typo JSON password, kita bikin to JSON ya, map dynamic to JSON, dia mereturn required mereturn user model. Nah ini kita kasih titik 2 dari koma biar turun, bukan kayak gini ya, salah, dia mereturn gini. Nah ID username, email, password, location, product
favorit, produk favorit. Nah, sip, sudah jadi. Sekarang kita di sini tinggal kita bikin aja nih. Berarti kita bikin final user model sama dengan user model. Nah, ini jadi gini, sip. Nah, ini sudah, ini berarti kita ID-nya dari kita kosongin dulu. Nanti kita bakalan override ID-nya ini. Isi 1, ini dari username .text, email .text, password, location ini kita panggil dia dari final location sama dengan await location service dot get current possession. Nah, ini location model, berarti kita bikin final location ini jangan current location equal location model. Nah, ini kita dari current location dot latitude, apa nih dia, dot to string. Kenapa nih tipe string? Masih. Nah, current location dot longitude dot to string. Nah, ini dari mana? Kita bikin dari si geolocation ya. Nah, dari sini. Mana nih? Kayaknya salah package kita. Geocoding, sorry. Nah, dari sini ya. Jadi ini kita copy aja. Jadi kita paste di sini, ini kita import. Mana dia? Kok nggak ada nih? Place mark. Coba kita copy aja si importan ini. Kita paste dia di sini. Oke, sudah aman. Nah, ini kita masukin 0. Address, list of address, dia ini string, list of place mark dot. Nah, ini dia ada nih datanya nih. Jadi kita masukin street dulu ya, street. Nah, ini kita harus ganti dia dari si ini ya, current location dot. Ini kalau kita hover dia, yang pertama latitude, yang kedua longitude. Latitude, yang kedua adalah longitude. Nasib. Nah, ini kita tinggal bind dia ke sini. Nah, ini kita kosongin dulu karena user pertama kali bikin pasti kosong kan. Ini kita bind dia ke sini to JSON. Nah, gini. Kita tinggal masukin final user equal await. Nah, ID-nya kita maunya dokumen ID-nya itu dokumen ID yang ini nih, yang si user ini di sini sama dengan yang ini. Caranya kita bisa menggunakan update ya. Jadi await user collection.doc, kita ambil user.id-nya, terus kita update. Nah, kita masukin ID user.id. Nah, jadi field ID akan diupdate dengan yang baru. Nah, ini dia kenapa nih? User model.doc.add. Kok location salah, sorry. Kok dot to string ini? Dot to JSON. Nah, sip. Oke, ini sebenarnya sudah berjalan. Coba kita cobain dulu. Oke, pertama-tama kita bind si controller kita ke sini ya. Jadi ini kan kita punya text editing controller nih. Nah, ini kita kita belum ada field controller, jadi kita tambahin aja di sini. Final text editing controller required this text editing controller. Nah, ini kita bind dia ke sini. Text controller. Sip. Nah, ini ada error. Nah, kita perlu masukin controller ya. Out controller, out c dot apa nih? Username controller. Kalau yang ini out c dot email controller,
dot auc dot apa nih, password controller auc dot location controllernya belum ada ya. Sebenarnya ini nggak perlu controller sih, jadi nggak perlu nggak perlu controller, jadi ini kita sebaiknya kita buat ya opsional aja. Nah begini, jadi jangan dibawa aja this dot. Nah sip, aman. Nah sekarang kita tinggal bind dia ke mana nih, ini sign in, terms and condition, ini sign up, bentar ya, admin account, sign in, oh di sini ya. Oke, sign up user nih sudah kita bind, jadi kita tambahin asing, tambahin wait karena ini future. Nah jadi kita coba lihat dulu, kita jadi ngambil location, set. Nah ini coba kita restart. Coba kita lihat ke debug console kita, apakah ada error. Coba kita kita hello misalnya purbo@gmail.com 1 2 3 4 5 6 something went wrong, invalid argument instead. Coba kita oh ini ya, kita tambahin duration dulu deh biar dia nggak abadi di situnya gitu. Duration kita second 3. Nah ini kita print, kita sudah ngelog stack trace, kita print aja. Ini kita coba. Nah ini kita ada error nih. Jadi kalau dilihat ini errornya tuh perbedaan tipe ya. Jadi si ini tuh nggak bisa, si login model ini location model ini nggak bisa diterima gitu di sini. Nah ternyata kalau kita lihat nih di out kita, nah ini kan itu begini. Nah ini tuh bentukannya location model, jadi solusinya gimana? Solusinya kita ke sini. Nah di to.json ini kita jadiin dia to.json juga. Nah karena dia objek kita jadiin JSON, karena dia model kita jadiin JSON. Nah kalau kayak gini sebenarnya harusnya udah bisa sih. Coba kita register ya, purboindra@gmail.com 1 2 3 4 5. Ini kita kosongin dulu. Nah sudah nggak ada error. Coba kita ke Firebase kita. Nah yang ini jadi ID kita sama dengan yang ini, email kita sama, is favoritnya array kosong, bener. Nah oke, login kita sudah beres, sign up kita beres. Nanti kita bakalan cobain yang lain, bukan fitur sih, maksudnya logic yang lain. Ini kita hapus dulu. Oke, kita lanjut aja. Jadi kita betulin beberapa hal dulu. Yang pertama adalah addressnya. Jadi addressnya jangan kayak gini ya, kita bikin kayak gini aja. Yang pertama misalnya ada placemark apa nih, bener ya, placemark 0 dot misalnya adalah name ini apa ya, terus kita cobain aja dulu. Terus dia juga ada placemark 0 dot address street misalnya. Ini kita minimize dulu. Placemark 0 dot kita butuh apa lagi nih, ini kecamatan ya kalau nggak salah ya. Placemark 0 ini apa, pos, kode pos. Nah coba kayak gini nih. Nah ini kan kita sudah rapi, sudah benar, logic kita benar. Ini kita kasih enter dulu biar rapi. Oke, sip. Oke, ini juga. Nah selanjutnya kita nggak mau ada duplikat data nih. Jadi misalnya user daftar lagi dengan email yang sama. Nah kita nggak mau kayak gitu. Nah caranya gimana? Caranya kita bisa mulai dulu dengan membuat suatu function feature boolean check is duplicate email. Kita masukin dia aja asing. Kita ini aja langsung ke return apa nih, user collection ya, user collection dot get dot
Jangan kayak gini, sorry. Nah, kita hapus, kita final users await. Nah, ini dia akan mengembalikan suatu .docs. Nah, jadi kita tinggal return return users .docs .any. Nah, kita cek apakah elemen email ini ada yang sama dengan email controller.txt. Nah, jadi di sini kita pertama-tama kita cek dulu if equal await is duplicate email, maka kita taruh exception aja. Exception email already used. Misalnya kita cek, jadi nanti bakalan ke print di sini. Oke. Kita cobain. Kita restart dulu. Jadi kita daftar dengan email yang ini ya. Coba ini kita copy purboindra@gmail.com. Kita masuk ke sini. Kita paste. Nah, kita paste. Salah. Purbo paste 12346. Nah, coba kita cek di debug console kita apakah dia beneran. Nah, sorry, something email already used. Nah, jadi tidak akan ada duplicate email karena kita sudah handle dia dengan cara begini. Oke, jadi kalau misalnya kita daftar email dengan Purbo Indra 123. Oke, dia mau nih. Coba kita back ke sini. Nanti kita tambahin state loading biar user experience lebih dapat. Nah, kita baru nambahin purbo123@gmail.com. Oke, ini kayaknya user experience kita belum ada. Jadi ketika kita sign up tuh kayak nggak muncul tulisan loading gitu. Biasa kan muncul tulisan loading. Nah, kita bisa bikin aja di sini. Jadi ini kita copy aja. Cuma kita ganti dengan is loading. Juga kita ganti is loading. Nah, pasangnya di mana? Pasangnya di sini ya. Ketika dia memulai menjalankan sesuatu atau menjalankan functionnya, kita pasang di sini. Nah, di blok try and catch kita bisa manfaatin namanya blok finale. Nah, blok finale ini adalah blok di try and catch yang akan selalu dieksekusi apapun hasilnya. Nah, jadi walaupun dia masuk ke catch, ini akan dieksekusi. Walaupun dia masuk ke try ataupun berhasil, maka dia tetap akan dieksekusi. Nah, nanti kita bakal cobain. Ini kita bind dulu dia di button sign up kita. Nah, ini kita bungkus dia dengan OBX karena kita perlu perubahan state ya. Jadi rebuild widget is loading is true. Kita kasih tulisan loading. Nah, kalau enggak ya udah sign up. Nah, sekarang kita cobain untuk misalnya kita pakai email yang sudah ada. Coba kita ke sini. burbo2@gmail.com. Burbo. Sorry, ini salah. 1 2 3 4 nggak salah aja. Nah, ini kita coba sign up. Nah, dia loading. Oke. Nah, jadi dia walaupun gagal tetap state-nya berubah. Oke. Nah, ini location kita masih kosong. Sekarang kita idenya adalah pasang location kita di sini. Caranya kita perlu global variable ya. Jadi kita bikin aja final rxstring location user location sama dengan string kosong.obs rxstring get user location. Nah, ini pasangnya di mana? Pasangnya di sini ya. Jadi ini kita pasang di sini aja. .value equal. Nah, ini kita copy. Kita cut. Nah, ini kita pasang .value. Ini kita masukin dia ke sini. Sip. Ini kita ada error, mungkin kesalahan. Nah, sip. Nah, jadi kalau udah kayak gini kita bisa ke sign up. Mana nih location. Nah, kita bungkus dia dengan OBX juga. Jadi kalau misalnya
user location dot is empty. Kita pasangnya ini your location, tapi kalau selain itu kita pasang ini aja, kita copy, kita paste. Nah, ini kita save dot value. Nah, sip. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke sini, kita sign up. Nah, ini dia, kita restart dulu aja. purbo2@gmail.com. Nggak salah passwordnya, nanti kita kosongin. Tadi ada kesalahan. User location dot value, user location. Ini kenapa dia tidak mau berubah ya? Jadi kita cek lagi. Coba kita print dulu apakah user location kita sudah berisi. Jadi benar, karena kenapa kosong? Karena dia masuknya ke blok catch ya. Sekarang kita coba dia masuknya ke blok keempat. Nah, sip, dia berubah. Nah, dia langsung navigasi. Oke, jadi karena kita masuk yang ke blok catch ini, makanya user location-nya tidak terisi value-nya. Oke, jadi teman-teman itu soal store ke database melalui Flutter. Oke, jadi nanti nextnya kita bakalan belajar implementasiin authentication ini, sign in. Terus nanti kita bakalan pakai juga ini untuk Ya, intinya kita bakalan mulai melakukan sign in dari Firebase ini. Oke, mungkin teman-teman segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.